Kita lanjut perjalanan survei kita. Setelah kurang lebih 70 meter tanahnya kering dan berpasir, di depan ada lahan yang basah karena ini jadi endapan air. Kalau dilihat ini kelihatannya lokal karena airnya tidak mengalir kemana-mana. Sulit juga ini, berarti ini kita harus buat siring kiri kanan untuk mengalirkan ke arah depan. Itu. Jadi kita bisa buat siring di bagian yang lebih rendah, ini kelihatannya bagian kanan. Ini tanah berlumpur kurang lebih 20 meter. Setelah tanah berlumpur di depan belok ke arah kanan lalu menurun. Semoga turunannya tidak ekstrim. Ya, ini lewatnya juga agak susah. Ini dari kondisi tanah tidak separah ya yang di belakang karena ini mengandung pasir, jadi tidak terlalu bonyok kalau diinjak oleh kaki. Nah, berikutnya apa ini? Ya, turun dengan jarak kurang lebih 30 meter. Beda elevasi kurang lebih 7 meter. Jenis tanahnya lebih berpasir, hitam, warna hitam. Kondisi kering. Kalau melihat jenis tanahnya, tempat-tempat yang tadi berkubang itu kalau kering mungkin akan seperti ini kering. Lalu di depan ada siring ini kelihatannya tidak bisa ditimbun begitu saja karena kelihatannya ada aliran air dari sebelah kanan. Coba cek. Oh ya, kalau saya perhatikan dari sebelah kanan ini mungkin air permukaan kumpul di sini, berarti kita harus buat siring ya selebar 1 meter untuk mengakomodir aliran air. Ini kalau ditata air tidak ini bisa baik, mungkin pakai geomembran supaya aja bisa mengalir lancar. Nah, ini modelnya siring dari sebelah kanan kita pasang menyeberang jalan, lalu kita harus buat siring di sebelah kanan jalan. Bisa kita lempar ke tengah ini, akhirnya air mengalir. Di sini kelihatannya tanahnya mengandung krokos. Ini kemungkinan bekas ini purba, tapi bukan miliknya si purba. Nah, di depan ada lagi satu siring. Kita harus membuat sekitar 2 meter ini. Ya, ditimbun ke arah sini tapi juga siring. Arah alirannya dari sebelah kiri. Dari kiri atau kanannya? Kiri, dari situ ke sini. Iya. Ya, alirannya dari kiri ke kanan. Jadi tetap harus ya kita buat siring. Jangan pause.
cut and fill lah, cut sini. Siringnya dikasih geobag setinggi 1 meter. Kasih geobag, di belakang geobag ditimbun. Siringnya 2 meter. Ya nanti kita serahkan ke orang sipil yang lebih bisa menghitung. Kalau kita pakai feeling so good, place no good. Ya, kita laju. Menurut tim survei, ini jenis tanahnya lumayan. Kelihatannya ini bekas aliran sungai purba. Kalau mau dengar kata-kata geologis ya dengar aja lah. Ini daerah sini pasti pernah menjadi sungai purba. Dengan komposisi tanahnya, lalu tadi ada kelihatannya endapan teras sungai yang berupa berangkal-berangkal. Ya, maju ke depan hanya diganggu oleh tanah yang boncos. Ini mungkin hanya karena genangan. Jadi kalau ditimbun, siring sebelah jalan ada, ini tidak terlalu susah. Ada 1, ada 2. Yang penting siring ada. Tapi disarankan tanah yang boncos diganti, dikeruk kurang lebih 30 cm, lalu diganti dengan tanah yang dekat-dekat. Nah, sekarang kita sampai ke Jembatan Samro di akhir survei kita hari ini. Jadi di dekat Jembatan Samro saya melihat bukti bahwa lokasi ini dulunya adalah aliran sungai purba. Secara geomorfologi kita sebut aliran sungai purba. Nyahok loh. Nah, di titik ini seperti yang sudah disurvei sebelumnya oleh Pak Joni. Sebentar dulu. Ini kira-kira bukti sungai purba, saudara-saudara. Jadi bukan ada orang iseng ngangkat batu krokos ke sini. Kalau ada yang bilang batu krokos, ada orang yang ngangkat sini, suruh berhadapan dengan saya dulu lah. Kalau ini menurut interpretasi geologi, ini merupakan endapan sungai purba. Lalu terlihat perbedaan di sebelah arah kita dengan di seberang alur Jembatan Samro. Perbedaan jenis batu tapi kelihatannya masih sama. Di ujung itu masih endapan sungai purba. Nah, di sini kita harus membangun jembatan. Nah, untuk menyeberangkan alat, kita harus membuat jalur logistik. Jika mobil, ya saya rasa nggak bisa lewat lah, kecuali supir off-road yang jagoan. Ini bisa nggak bisa, Pak? Mobil
Ini bisa, mobil turun bisa di sini. Naik yang sulit kalau dengan muatan. Makanya ini harus kita pangkas. Kita coba naik ke atas. Ini sisi kedatangan dari arah tambang. Sebelah kanan sisi menuju stockpile. Di mana perbedaan tingginya sekitar 7 meter. Ya, lumayan ngos-ngosan lah untuk nanjakin. Ya, kalau memandang dari sisi seberang ini, seperti memandang dari lantai 2, lantai 3 ke lantai dasar. Nah, di sini jenis batunya juga lumayan kering. Dia pasirannya cukup dominan. Setelah itu kurang lebih dari jembatan Samro kurang lebih ada 70 meter, ada menanjak dan berbelok ke kanan. Untuk berikutnya ya kita survei besok deh. Sayonara, kita pulang dulu. Thank you.